Salam, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali atau melanjutkan kembali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 6 April 2023, marilah kita sejenak memberi hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang ditentukan untuk menjadi renungan untuk hari ini tertulis di kitab Yohanes pasal 13 ayat 15, demikian dikatakan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya. Saudara-saudari, kalau kita mengingat dulu bagaimana kita waktu di sekolah, waktu kita belajar, guru sering sekali memberikan contoh-contoh soal atau teladan di dalam memberikan pelajaran kepada setiap muridnya supaya setiap murid itu bisa lebih cepat memahami, bisa lebih cepat mengerti akan materi pelajaran yang dipelajari, sehingga setiap murid mampu mengerjakannya tanpa harus selalu nanti dibimbing atau diajari oleh gurunya. Contoh soal atau teladan soal itu dipersiapkan oleh gurunya dan dilakukan oleh gurunya sebelum murid-murid itu melakukannya. Jadi guru itu terlebih dahulu melakukan itu. Guru itu terlebih dahulu mengajarkannya, membuatnya, sehingga nanti murid-murid bisa mengikuti dan memahaminya dengan baik, sehingga nanti dia bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, dalam banyak hal, contoh-contoh dan keteladanan itu sangat penting untuk kita tunjukkan ketika kita mengajarkan sesuatu, menerangkan sesuatu, atau menuntut orang lain untuk melakukan apa yang mau kita lakukan. Nah, itu juga lah yang kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini, bagaimana Tuhan menunjukkan sebuah keteladanan kepada murid-muridnya, bagaimana sesungguhnya seorang itu bisa menjadi pelayan bagi sesamanya, bisa menjadi orang yang melayani orang lain. Yesus di dalam nats kita hari ini membasuh kaki murid-muridnya. Dia yang adalah guru, dia yang adalah terhormat, dia yang adalah posisi lebih tinggi daripada murid-murid, mampu dan mau merendahkan dirinya untuk membasuh kaki murid-muridnya, untuk memberikan sebuah pembelajaran, memberikan sebuah contoh kepada murid-muridnya bahwa siapapun yang mau menjadi lebih tinggi, lebih terhormat, dia harus juga mau menjadi pelayan bagi sesamanya. Dia juga harus mampu merendahkan dirinya bagi sesamanya. Dan ketika Tuhan mengatakan
firman itu, Tuhan mengatakan pengajaran itu, Tuhan Yesus memberikan contoh melalui apa yang dia lakukan. Dia tidak menganggap posisinya sebagai guru, kemuliaannya sebagai Allah untuk menghalangi dia membasuh kaki para murid-muridnya. Nah, murid-murid itu bisa mendapatkan pelajaran langsung dari apa yang mereka lihat, dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga di saatnya nanti mereka juga bisa menjadi orang-orang yang mampu melayani orang-orang yang lain, mampu merendahkan diri terhadap orang-orang yang lain, sehingga mereka tidak semata-mata mencari penghormatan, mencari kemuliaan, dan supaya hanya dilayani. Nah, dalam banyak hal saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan ini adalah sesuatu yang luar biasa untuk bisa kita teladani. Kalau dia yang adalah Tuhan, kalau dia yang adalah guru, kalau dia yang adalah Allah, mau melakukan itu semua dan mau memberikan contoh dan teladan kepada kita sesuai dengan apa yang dia ajarkan, maka selayaknya lah kita juga boleh meneladani apa yang Tuhan lakukan itu, mencontoh apa yang Tuhan sudah perbuat itu, sejalan, selaras, dan sesuai apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita katakan tidak bertentangan dengan apa yang kita lakukan, karena wibawa dari sebuah perkataan adalah ketika perkataan itu terlebih dahulu dilakukan oleh yang mengatakannya. Nah, dalam banyak hal kita mengajar anak-anak, dalam banyak hal kita melakukan sebuah perintah kepada bawahan atau apapun itu dimanapun, marilah kita memberikan contoh dan keteladanan supaya kita mempunyai wibawa di dalam mengatakan sesuatu karena kita terlebih dahulu melakukannya. Di minggu Pasion yang sedang kita jalani, kita melihat bagaimana kasih Tuhan nyata di dalam keteladanan yang dia tunjukkan melalui kesediaannya berkorban demi menyelamatkan manusia. Kesediaannya mati untuk kita orang-orang yang berdosa, supaya kita pun boleh meniru dan meladani dia, boleh melanjutkan keteladanan yang dia tunjukkan, supaya kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah merasakan cinta kasih Tuhan, boleh juga melakukan cinta dan meneladani cinta, menerapkan cinta Tuhan bagi sesama kita. Saudara-saudari, mari kita meniru apa yang Tuhan lakukan, meneladani apa yang Tuhan sudah contohkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita harus mengikuti apa yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan tidak hanya berkata, tapi juga Tuhan sudah melakukannya terlebih dahulu. Selamat menjelang Jumat Agung dan selamat menyambut kemenangan melalui Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami, yang sudah mengajarkan kepada kami untuk boleh meneladani setiap keteladanan yang Tuhan sudah lakukan sebagai bentuk kekuatan dari firman yang sesuai dengan tindakan. Sehingga setiap kami Tuhan boleh mengikuti Engkau, melakukan keteladanan-keteladanan yang baik itu di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa negara kami. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai dan berkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.